Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ma'allif hafizallahu nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain amin. Kaifiyatu ada'il haji. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana cara melaksanakan haji secara prakteknya. Setelah kita menjelaskan tentang rukun-rukun dan wajibnya, maka kemudian beliau ingin memerincinya tentang bagaimana cara melaksanakan haji dari mulai awal sampai akhir. Gal yusannu an yaktasila lil ihrami wa an yusalli rak'ataini wa yalbasa izaran wa ridaan abyadaini. Disunahkan sebelum kita niat ihram, sebagaimana dijelaskan pada rukun-rukun haji, bahwasanya niat ihram itu adalah niat masuk dalam pekerjaan haji atau umrah. Sebelum dia itu niat, maka hendaknya mandi terlebih dahulu. Dan disunahkan bukan hanya mandi saja, tapi bersih-bersih dengan mencukur semua bulu, ketiak ataupun kemaluan. Itu disunahkan, dan semuanya dilaksanakan di hotel sebelum kita berangkat ke mikot. Bayangkan aja seakan-akan kamu mau melaksanakannya gitu ya. Jangan kamu katakan, buat apa belajar haji orang, aku tidak melaksanakannya juga gitu. Tapi bayangkan seakan-akan kita akan melaksanakannya. Karena memang sebagaimana saya jelaskan bahwasanya memang ada beberapa bab dalam fikih tidak akan dimengerti kecuali kalau dipraktekkan. Nah, termasuk di dalamnya adalah haji dan umrah ini. Nah, yang penting sekarang kita tahu. Bayangkan seakan-akan kita mau berangkat dari hotel, apa yang harus dilakukan sesuai dengan yang disebutkan dan diajarkan oleh Habib Zain. Jadi pertama kali kita mandi sunnah. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghuslah sunnatal ihram. Aku niat mandi sunnah ihram. Kalau nggak niat, nggak dapat pahala. Karena yang menentukan pahala daripada pekerjaan-pekerjaan yang disunnahkan itu adalah niatnya. Nah, terus gimana kalau seumpama sudah melaksanakan bersih-bersih, sudah mandi juga, tapi mandinya nggak niat, ya diulang mandinya kalau mau dapat pahala. Karena semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu pasti ada kaitannya dengan yang pokok daripada pekerjaan sebelum atau setelah mandi itu. Jadi sebagaimana sholat. Sholat itu kalau tidak khusyuk nggak ada pahalanya. Bagaimana cara khusyuk? Kalau kita ingin mendapatkan kekhusyukan dalam sholat, maka perbaikilah wudunya. Nah, coba lihat bagaimana hubungan antara pemula dengan yang pokok. Wudu bukanlah sholat. Sholat tidak dikatakan sebagai pekerjaan wudu. Akan tetapi sholat itu sendiri tidak akan terlaksana kekhusyukannya kecuali kalau sempurna wudunya. Sama. Bisa jadi tidak akan sempurna kita mendapatkan haji, ibadah haji atau manasik haji, kecuali kalau kita benar-benar melaksanakan mandinya itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kita bersih-bersih, baru kemudian kita mandi sunat ihram. Nah, kemudian
Salat 2 rakaat. Nah, tapi khusus untuk salat 2 rakaat itu yang dinamakan dengan salat sunnatul ihram itu jangan dilakukan di hotel. Tapi nanti dilakukan di Bi'r Ali kalau kita berangkat dari Madinah untuk umroh ataupun untuk haji. Adapun kalau kita sudah berada di Mekah lalu mau berangkat melaksanakan ibadah haji, berarti kan mikotnya itu ya di rumahnya itu, di hotelnya itu. Lebih baik mandi-mandi di hotel, kemudian berangkat ke Masjidil Haram, sholat sunnah ihram itu di Masjidil Haram, kemudian niatnya jangan pada waktu itu, niatnya nanti setelah naik bis. Ketika sudah berada di bis, kemudian bisnya sudah mau berangkat, baru kita niat. Nanti dipandu oleh mutawwifnya. Misalnya nanti dipandu sama-sama untuk membaca niat dengan mengatakan nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil haji labbaik Allahumma labbaik, terus gitu. Kan, jadi seperti itu. Itu menurut Imam Nawawi, sunnahnya itu niatnya di mana? Di kendaraan. Tapi menurut Imam Rafi'i tidak, di masjid atau di rumahnya setelah melaksanakan sunat ihram. Dan karena sunat ihram ini termasuk salat sunnah yang sebabnya mutaqaddim atau mutaakhir. Ayo, mutaqaddim apa mutaakhir? Mutaakhir, bukan mutaqaddim. Jadi sebabnya itu setelah salat. Salat sunat ihram itu kan salat sunnah yang disunnahkan sebelum kita melaksanakan niat haji atau umroh. Itu namanya salat sunat ihram. Berarti niatnya sebelum salat apa setelah salat? Setelah salat, makanya dikatakan sebab mutaakhir. Setiap salat sunnah yang sebabnya mutaakhir itu tidak boleh dilaksanakan pada 5 waktu yang diharamkan. Jadi tapi kalau di Mekah itu tidak terlaksana. Di Masjidil Haram itu tidak berlaku. Artinya Pak, boleh kapan saja kita melaksanakan sholat. Mau habis subuh langsung seperti sekarang ini sholat, ataupun ketika waktu istiwa, atau di waktu menguningnya matahari menjelang terbenam matahari, atau setelah sholat asar. Kalau di Mekah tidak berlaku itu. Boleh kita laksanakan. Jadi kalau kita sholat sunat ihramnya itu di Masjidil Haram, maka boleh kapan saja kita laksanakan, walaupun sebabnya itu sebab mutaakhir. Kemudian berangkat. Sebelumnya wa yalbasu izaran waridaan abyadaini. Kalau dia seorang laki-laki, maka hendaknya dia memakai rida dan izar atau kain ihram. Itu sekarang lebih familiar dengan kain ihram yang berwarna putih. Kalau ada sunnahnya itu pakai warna putih, jangan warna yang lainnya. Sedangkan perempuan memakai baju yang menutup auratnya semuanya kecuali wajahnya dan kedua tangannya. Berarti apa? Biasanya ada kan pakaian yang khusus untuk haji atau umrah itu warnanya apa biasanya? Putih, sama. Jadi disunahkan untuk berwarna putih. Warna putih itu lebih afdal daripada warna lainnya, asalkan warna putih. Dan yang baru lebih afdal daripada yang bekas. Tapi kalau seumpama tidak ada lagi, atau dia nggak mampu untuk membeli yang baru, atau dia ingin mendapatkan keberkahan daripada kain ihram dari haji yang dulu atau umrah yang dulu, mereka nggak apa-apa, tapi setelah dicuci. Ini summa yuhrimu inda ibtida'is sayri.
Kemudian dia itu berihram ketika kendaraannya itu mulai bergerak. Jadi kapan niatnya? Niatnya itu bukan di rumah. Niatnya juga bukan di masjid. Niatnya itu ketika kita berada dalam kendaraan dan mulai berangkat bergerak. Nah, itu niat. Biayan wiyaddukhula fil haji, dengan cara dia niat masuk ke dalam ibadah haji. Wa yaqulu nadban, dan disunahkan untuk membaca niatnya seperti ini. Apa itu? Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bil haji labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah, innal hamda wan ni'mata lakal muluk la syarikalah. Nah, itu. Summa yulabbi wa yukabbiru minat talbiyah muddata ihramihi. Kemudian dia membaca talbiyah dan memperbanyak membaca talbiyah. Akan tapi di sini dikatakan kan niatnya itu kan nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti ada pembahasan tersendiri kalau umrah, tapi ini pembahasan khusus haji. Kalau seumpama dia itu belum pernah haji, ya harus dia niat haji untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia itu sudah pernah haji sebelumnya, maka hendaknya haji kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu diniatkan untuk kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kalau kita haji untuk diri kita sendiri, kita dapat pahalanya itu 10. Tapi kalau kita niat haji untuk kedua orang tua, maka pahalanya itu 7 kali lipatnya. 7 kali lipatnya dia dapatkan, sementara untuk orang tuanya dapat 10. Berarti apa? Untungan mana? Niat haji sendiri atau untuk orang tua? Orang tua. Nah, ini bukan khusus untuk haji semuanya. Ketika kita melaksanakan sholat kan nggak bisa digantikan untuk orang yang sudah meninggal, tapi pahalanya bisa dihadiahkan. Ketika kita sedekah, pahalanya sedekah kita niatkan. Ketika kita mengundang makan, niatnya untuk kedua orang tua. Apapun kebaikan yang kita lakukan, niatkan untuk kedua orang tua. Nanti kamu kalau punya anak akan dibalas. Itu kalau seumpama kedua orang tuanya sama sekali belum pernah haji. Tapi kalau sudah pernah haji, maka disyaratkan kedua orang tua tersebut sudah pernah berwasiat sebelum dia meninggal, bahwasanya dia mengizinkan siapapun yang akan melaksanakan haji atau umrah atau kurban untuknya. Nah, kalau dia sudah wasiat seperti itu, maka siapapun yang akan melaksanakan haji, umrah, kurban dengan namanya sah. Tapi kalau dia tidak berwasiat, nggak sah. Kalau kita ragu, apakah orang tuanya itu niat apa tidak? Karena memang kebanyakan orang sekarang bodoh, nggak belajar gitu. Nah, makanya lihat tuh, ruginya orang bodoh itu. Coba dia belajar, kan dia tahu. Seperti kita sekarang belajar kan? Tahu kan? Jadi ternyata kalau sudah haji atau umrah kemudian tidak berwasiat, maka haji dan umroh atas nama kita tidak sah. Nah, sekarang kamu berwasiat. Saya berwasiat bahwasanya siapapun yang akan melaksanakan haji, umroh, korban untuk saya izinkan. Siapapun. Nah, sehingga apa? Kalau saya meninggal, siapapun nanti boleh melaksanakan haji dan umroh. Gitu. Nah, dan lebih afdal gitu. Kenapa? Haji itu dengan nama dia. Berbeda kalau seumpama haji dengan nama kita, tapi setelah kita melaksanakannya, baru kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Lebih afdal yang pertama. Nah, sedangkan kalau seumpama kedua orang tuanya itu masih hidup, ya nggak bisa. Kecuali kalau masih hidup tapi sakit-sakitan dengan penyakit yang akut, yang nggak bakalan sembuh gitu. Seperti apa? Stroke berat, kanker stadium 5, na'udzubillah, atau penyakit gula yang parah,
atau penyakit yang lainnya yang kira-kira dia itu tidak mungkin lagi untuk berjalan perjalanan jauh, itu tidak mungkin. Boleh digantikan dan pahalanya seperti tadi disebutkan. Jadi seperti itu. Jadi bukan harus orang tua di sini itu adalah ayah dan ibu, tapi boleh juga kakek dan nenek, sama juga pahalanya seperti itu. Atau kita niatkan untuk guru kita, guru juga orang tua, niatkan untuk guru kita dan sebagainya. Sumayulabi, kemudian talbiyah. Ketika membaca talbiyah hendaknya kamu hadirkan. Begitu pula ketika membaca wirid-wirid yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya itu kalau kita renungkan dan kita simak benar-benar arti daripada zikir yang diajarkan, maka pasti di situ ada makna pemantapan iman. Di situ ada makna yang tersimpan, terkandung dalam makna zikir tersebut yang membina keimanan kita, gitu loh. Oleh karenanya kalau kita baca wirid seperti tadi, kita baca wirid bersama-sama, wirdul latif, kemudian wirid sakran dan lain sebagainya, tapi nggak tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya gimana? Nggak ada pahalanya. Kalau nggak kontinu gimana? Nggak ada khasiatnya. Jadi memang benar katanya kalau orang itu baca wirid sakran, insya Allah dijaga oleh 2 harimau, kanan dan kiri 2. Tapi nggak bisa dipraktekkan. Begitu setelah baca, mana harimaunya? Nah, jadi tapi ketika kita itu ada masalah, maka dengan sendirinya orang yang akan bermasalah dengan kita itu takut kepada kita. Kenapa? Itu ada, seakan-akan ada harimaunya. Seperti yang terjadi kepada Habibullah Haddad, Sangeng Bangil. Nanti kalau orang tua kalian turun lagi datang, silahkan ziarah ke Sangeng Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang wali Allah, dikatakan Maula Bangil, jadi tuannya Bangil gitu. Itu beliau Al-Habibullah Haddad ini, suatu waktu beliau ini kan keras, nggak bisa melihat sebuah kemungkaran pun di depan matanya. Tiba-tiba beliau melihat ada anaknya pejabat yang menjabat di kota Bangil, karena Bangil itu bukan kecamatan tapi kewedanan. Jadi dulu itu menjadi sebuah kota terbesar di Kabupaten Pasuruan di zamannya Belanda itu. Terlihat anaknya itu dalam keadaan mabuk. Anaknya residen nih. Akhirnya ketahuan sama Ibu Haddad, tempeleng. Padahal anaknya menir Belanda. Akhirnya marah. Ini adalah melakukan suatu pelecehan atau pengerusakan dan termasuk hak asasi manusia ini. Seperti sekarang yang dengung-dengungkan itu lah. Akhirnya apa? Disidang. Dipanggil untuk disidang di pengadilan pada waktu itu Pengadilan Negeri, dan sampai sekarang ada pengadilannya tetap. Di dekatnya kantor polisi itu. Di situ dari dulu sampai sekarang tetap di situ. Pada hari hanya Abdullah Haddad datang pakai becak. Begitu dia turun dari becak, mereka sudah nunggu. Begitu masuk ke dalam pintu tempat pengadilan yang akan dilangsungkan mahkamah tersebut, mereka lari semuanya. Mereka lari semuanya. Semua. Enggak tersisa, lari semuanya. Dari pintu belakang, pintu kanan, pintu kiri, semuanya. Hanya dia yang masuk dari pintu depan, pintu utama. Katanya mau ngadil aku, kenapa kalian lari semuanya? Akhirnya ketika ditanyakan, aku melihat bersama Habib itu masuk dengan harimau yang sangat besar. Yang akan menerkam seakan-akan. Itu loh. Ketika di waktunya keluar itu sendiri. Tapi kalau disuruh macan keluar, nggak bisa. Jadi begitu pula wirdul latif, semua itu kan diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya kalau kita membaca pada pagi hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil alim 3 kali,
dan sore 3 kali, maka sehari penuh kita tidak akan mengalami sesuatu yang kita benci. Semuanya diajarkan Nabi Muhammad SAW. Cuma kita saja yang tidak mau menggalinya. Karena apa? Kebodohan, bodoh. Nah ini juga. Karena bodoh, jadi terkadang dia tidak tahu mana yang lebih afdol dan mana yang biasa. Mana yang lebih baik dan mana yang baik. Nah, termasuk ketika kita membaca talbiyah. Ketika kita membaca talbiyah, maka hendaknya kita harus tahu artinya. Apa sih talbiyah itu? Yang cuma mengatakan labbaik Allahumma labbaik, anak TK juga baca gitu loh. Tapi harus tahu apa maksudnya. Jadi labbaik itu adalah sebagaimana kita katakan ketika ada seorang yang manggil kepada kita, orang tuakah, gurukah, temankah, siapapun yang memanggil kita, nama kita, kita jawab dengan labbaik. Apanya labbaik? Galiyah. Aku memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Tapi kenapa dikatakan labbaik? 2. Labbaik itu kan 2. Talbiyah 1. Ini 2. Labbaik. Allahumma labbaik 2. Artinya apa? Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau manggil sekali, aku akan memenuhi panggilanmu 2 kali. Itu maksudnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Nah, jadi selalu kita ucapkan apa? Karena haji itu adalah dengan panggilan Allah SWT melalui Sayyidina Ibrahim AS. Ya Allah, aku datang sekarang memenuhi panggilanmu. Maka hendaknya terimalah aku. Maka hendaknya ampunilah dosaku. Maka hendaknya kuatkanlah imanku. Maka hendaknya berikan aku ridhamu, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan daripada talbiyah itu. Fam labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku sekarang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau zat yang tidak ada sekutunya. Engkau zat yang adalah satu-satunya. Diresapi artinya. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, semua yang aku dapatkan daripada kenikmatan, laka, semua milikmu. Wal muluk, begitu pula kekuasaan, kerajaan, semuanya hanya milikmu ya Allah. Lihat bagaimana kita semuanya dalam satu pakaian, yang raja, yang bukan raja, yang presiden maupun orang biasa, semuanya sama. Yang ulama maupun yang bukan ulama, semuanya pakaiannya sama. Tidak ada yang pakai pakaian kebesarannya. Nah, resapi itu semuanya. Nah, karena meresapinya itulah, makanya Al-Habib Al-Imam Ali Zainal Abidin yang sebelum kelahirannya itu sudah dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana di dalam pangkuannya Nabi SAW terdapat cucunya Sayyidina Husain yang begitu disayang oleh Nabi, sering dikecup mulutnya oleh Nabi, dipeluk oleh Nabi, dan menjadi raihanatai Nabi, penghibur lara Nabi. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi setiap kali pulang daripada perjalanan, bukan langsung ketemu sama istri-istrinya, enggak, tapi dia langsung menuju rumah Sayyidatuna Fatimah. Untuk apa? Melihat cucunya itu. Dan karena terkadang beliau ketika sholat sendirian maupun sholat menjadi imam daripada sahabat-sahabatnya, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain keluar dari rumahnya, karena kan yang namanya rumahnya Nabi dan rumahnya Sayyidatuna Fatimah Zahra itu di sampingnya masjid. Langsung naik ke punggungnya Nabi, dianggap seperti kuda-kudaan gitulah. Dua-duanya lagi langsung naik. Nah, tapi karena sayangnya Nabi kepada keduanya, Nabi sujud lama sampai mereka puas, turun, baru diteruskan dari saking sayangnya kepada kedua cucunya tersebut. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Sayyidina Hasan dibunuh dengan diracun. Sayyidina Husain lebih lagi dipenggal kepalanya. Coba lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula khalifahnya. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh. Kok bisa-bisanya kita mau berharap hidup di dunia dalam keadaan enak, terus mau dapat magom seperti mereka? Tidak mungkin. Harus melalui sengsara-sengsara itu. Lihat bagaimana Sayyidina Zakaria alaihissalam ketika dia itu dikejar-kejar setelah dibunuh putranya Sayyidina Yahya alaihissalam.
Maka dia dikejar-kejar oleh umatnya dengan membawa parang, membawa pedang, membawa tombak, semua ingin membunuh Sayyidina Zakaria. Akhirnya sampai suatu tempat nggak ada jalan lain. Maka Sayyidina Jibril memerintahkan Sayyidina Zakaria masuk ke dalam pohon. Masuklah dia dalam pohon. Ketika mereka sudah berada di tempat itu, dia heran, mana kok nggak ada? Nggak mungkin pergi ke tempat lain. Datanglah iblis yang memberitahukan kepada mereka, sesungguhnya yang kau cari itu ada di dalam pohon itu. Kalau nggak percaya, gergaji aja. Sehingga apa? Benar digergaji oleh mereka. Ketika digergaji itu, tahu kan rasanya gergaji? Na'udzubillah. Faham? Itu ketika digergaji itu pohonnya itu keluar darah. Yang menandakan bahwa saya benar-benar saya Zakaria di dalamnya. Dan ketika gergaji itu sudah mengenai badannya, Sayyidina Zakaria mengaduh. Aduh, karena sakit. Maklum. Tapi subhanallah ketika mengadu, Sayyidina Jibril memberikan sebuah ancaman kepadanya. Galian Zakaria, jangan kau mengadu. Jangan kau mengeluh. Kalau engkau mengadu dan mengeluh, maka niscaya Allah akan menghapuskan namamu daripada para nabi dan rasul. Tuh. Ya beginilah kehidupan. Faham? Kita ini sebagai seorang hamba harus menjalani. Apa yang diinginkan Allah, ya Allah aku ridho. Aku ridho ya Rabb. Enak, enggak enak, aku ridho ya Rabb. Kenapa? Enggak ada pilihan lain. Kecuali hanya menjalankannya. Dan itulah yang diterapkan oleh mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka belajar, bukan bodoh. Nah, kalau kita bodoh, gimana mau tahu yang semacam ini? Bagaimana akan meningkat keimanan dan ketakwaan kita? Oleh karenanya, dakwahkan kepada mereka semuanya. Sampaikan kepada mereka semuanya. Tidak mungkin mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa, menjadi orang yang bermoral baik, berakhlakul karimah, kecuali kalau mereka belajar. Sampaikan sebagaimana apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan kepada mereka. Kalau ingin selamat anakmu, ingin selamat siapapun juga yang berkaitan denganmu, maka masuk ke pesantren. Nggak bisa masuk pesantren saat kenapa? Ya saya sudah menjadi ibu. Masa masih sudah jadi ibu mau mondok lagi gitu? Nah, ya udah. Kalau nggak bisa pesantren karena kamu sudah sibuk di dalam rumah tanggamu, ya sudah. Mulai sekarang kamu harus hadir selalu majelis taklim. Tapi kalau mau hadir majelis taklim, harus lihat-lihat dulu majelis taklimnya. Jangan majelis taklim yang nggak mau sama maulid, tahlil, benci kepada habaib, jangan. Nah, itu majelis fitnah namanya. Nah, tapi kita masuk ke dalam majelis yang nuansanya, unsurnya ahli sunnah wal jamaah. Dengan harapan kita semuanya termasuk yang bersama-sama masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wal kunyatin salihah wa ala manasal salih al-fatihah. Ya Rabbana i'tarafna